Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum saya dengan dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, Indonesia. Selamat menonton. Latar belakang pertumbuhan bibit kelapa sawit di persemaian dipengaruhi oleh kualitas media, kecukupan air, cahaya, dan pemupukan. Pada fase pre-nursery, bibit mulai membentuk akar dan daun awal sehingga membutuhkan media gembur dan kelembapan terjaga. Memasuki main nursery, pertumbuhan vegetatif meningkat dengan ditandai penambahan jumlah daun, penguatan batang, serta perkembangan akar yang lebih luas. Tujuan 1. Mengamati tahap pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit sejak fase kecambah hingga bibit siap pindah tanam. 2. Mempelajari faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan bibit. 3. Melatih keterampilan pengukuran morfologi tanaman tinggi, jumlah daun, diameter batang, panjang akar, alat polybag hitam, ukuran 15 x 20 cm untuk pre-nursery, 40 x 50 cm. Untuk main nursery, penggaris jangka sorong, timbangan analitik, alat tulis, dan label bibit kamera atau HP cangkul kecil atau sekop tangan ember penyiram. Bahan kecambah kelapa sawit, umur 3 bulan. Media tanam, tanah topsoil, pasir, dan pupuk kandang perbandingan 2. 1:1, pupuk dasar air bersih, kertas label, dan spidol permanen. A. Persiapan media dan bibit. 1. Siapkan polybag sesuai ukuran pre-nursery. Kecil, main nursery. Besar. 2. Campurkan media tanam tanah topsoil, pasir, pupuk kandang, hingga homogen. 3. Masukkan media ke polybag. Beri label nomor bibit. 4. Tanam kecambah kelapa sawit radikula ke bawah, plumula menghadap ke atas. B. Pemeliharaan bibit pertama. Letakkan bibit di persemaian dengan intensitas cahaya sedang 50 sampai 70. Naungan 2. Siram secara teratur pagi atau sore sesuai kebutuhan kelembaban. 3. Berikan pupuk sesuai dosis. Misal, NPK 15 kurang 15 kurang 15 setiap 2 sampai 3 minggu sekali. 4. Jaga kebersihan polybag dari gulma dan hama penyakit. C. Pengamatan pertumbuhan. 1. Lakukan pengukuran pertumbuhan secara periodik, misal setiap 2 minggu selama 2 bulan. 2. Parameter yang diamati antara lain, tinggi bibit dari pangkal batang hingga ujung daun tertinggi, jumlah daun baru yang muncul, diameter batang pangkal batang dengan jangka sorong, panjang akar, jika dilakukan destruktif sampling, bobot segar dan kering untuk sampel tertentu. 3. Catat semua data dalam tabel. Pengamatan. 4. Dokumentasikan setiap fase pertumbuhan, foto atau ilustrasi. Ini adalah dokumentasi saya dan kelompok saya selama persemaian bibit kelapa sawit. Kesimpulan pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit di persemaian sangat dipengaruhi oleh kondisi media, air, cahaya, nutrisi, dan pengendalian hama penyakit. Pengelolaan yang tepat pada fase pre-nursery dan main nursery memungkinkan bibit membentuk akar yang kuat, daun sehat, serta pertumbuhan yang optimal. Bibit yang terawat dengan baik di persemaian akan memiliki figur tinggi,
dan siap dipindahkan ke lapangan untuk mendukung produksi kelapa sawit secara maksimal. Terima kasih telah menonton hasil laporan akhir botani umum saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.